Seiring bergantinya kepala pemerintahan di bulan Oktober lalu, nampaknya pembangunan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan mega proyek besar-besaran di era kepresidenan Jokowi adalah bukti nyata Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain, tentunya di bidang infrastruktur. Bila dahulu pembangunan infrastruktur banyak berfokus di Pulau Jawa, kini pembangunannya hampir merata di seluruh Indonesia, yang tentunya memberi manfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang sinkron antara presiden terdahulu dan yang sekarang merupakan pertanda bagus dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan meskipun. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino menyajikan kalau sebelumnya Partai Moncong Putih atau Mak Banteng selalu menyerang pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Kini saatnya mulai terkuak dan mereka membalas. Mari kita lihat hasil reaksi yang disajikan oleh rekan sesama YouTuber ini. Tentu saja ini sangat menarik karena akan ada hal-hal tertentu yang bahkan mengagetkan publik. Saudara, eksistensi Prabowo yang saat ini sudah mulai mengepakkan sayapnya dan mulai merintis mega proyek, dan proyek-proyek inilah yang merupakan pertanda awal suksesnya Indonesia sebelum tahun 2025 mendatang. Prabowo bukanlah seorang presiden biasa. Dia memiliki kepiawaian yang tak bisa ditandingi dan disandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Keandalannya dalam memanage pembangunan hingga ekonomi dan segi militer dikuasainya. Dan ini bukan hanya sekedar omon-omon sebagaimana lawan-lawan politik Prabowo sebelumnya. Prabowo memang betul-betul handal dan dia piawai untuk mengatur Indonesia maju. Saudara, fakta keindahan Indonesia ada di bentangan dan di hadapan mata kita. Ayo kita saksikan dan saksikan. Seiring bergantinya kepala pemerintahan di bulan Oktober lalu, nampaknya pembangunan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan mega proyek besar-besaran di era kepresidenan Jokowi adalah bukti nyata Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain, tentunya di bidang infrastruktur. Bila dahulu pembangunan infrastruktur banyak berfokus di Pulau Jawa, kini pembangunannya hampir merata di seluruh Indonesia, yang tentunya memberi manfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang sinkron antara presiden terdahulu dan yang sekarang merupakan pertanda bagus dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan meskipun ada sedikit perbedaan dan kebijakan baru yang diterapkan. Dalam masa pembangunan infrastruktur, ada beberapa mega proyek Indonesia yang paling banyak disoroti di kalangan banyak masyarakat dan media, yang pembahasannya tidak akan pernah sepi dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu juga menarik buat admin untuk membahasnya.
Pembangunan yang saat ini tengah digalakkan dan bisa dikatakan mega project yang merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Prabowo untuk membangun Indonesia. Indonesia bukanlah negara kaleng-kaleng sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah oknum-oknum itu. Kini dia mulai membenah diri, bahkan Prabowo tampak sekali jarang tidur, hanya bagaimana menciptakan agar menampakkan wujud nyata bahwa kepeduliannya terhadap Indonesia dengan mantap. Pasti penasaran bukan? Dan bertanya-tanya, mega proyek yang manakah itu? Ayo deh, biar tidak lama-lama yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah mega proyek Ibu Kota IKN Nusantara. Mega proyek yang mulai dibangun sejak tahun 2022 ini, pemberitaannya dipastikan tidak akan pernah sepi sepanjang tahun, apalagi pembangunannya dikerjakan secara bertahap hingga di tahun 2045. Pastinya akan banyak media, baik dalam dan luar negeri, akan terus memberitakan mega proyek ini. Pesatnya pembangunan IKN saat ini dan dikerjakan dalam waktu lama menjadi faktor utama ibu kota ini akan terus ramai diperbincangkan hingga di tahun 2045. Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang sentris yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Ya, kita doakan saja, semoga pembangunan ibu kota negara ini berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pembangunan megaproyek Meikarta yang mangkrak hingga kini. Sebagian banyak orang pasti akan bertanya-tanya, kapan proyek ini akan selesai? Kota Meikarta sendiri dirancang sejak tahun 2014 dan dibangun oleh Lipo Group pada tahun 2016 silam dengan nilai investasi sebesar 278 triliun rupiah. Pemberitaan pun heboh di mana-mana. Pada tahun 2017 saja, belanja iklan Meikarta sepanjang tahun 2017 mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis bukan? Namun, dalam perjalanan pembangunannya, kota terencana yang digadang-gadang menjadi pesaing Jakarta ini mulai bermasalah sejak di tahun 2017. Mulai dari perizinan, kasus suap, hingga digugat valid. Meski begitu, kota Meikarta bukanlah kota mati yang tak berpenghuni. Hal ini bisa dilihat dari beberapa unit yang sudah diserah terimakan. Meski begitu, banyak sebagian orang akan terus bertanya-tanya, kapan proyek ini akan dilanjutkan kembali, mengingat letaknya yang strategis dan... Saudara, proyek-proyek tersebut bukanlah proyek main-mainan atau selalu yang dikatakan kaleng-kalengan. Kemajuan dan kesiapan Indonesia bukan tanpa alasan, karena sumber daya alam yang melimpah dan juga mulai terhentinya oknum-oknum pejabat atau oknum tertentu yang selalu doyan korupsi kini ketakutan karena operasi Sandu Yuda sudah mulai digelar dan bisa jadi pihak Sandi Yuda atau Kopassus akan menggasak dan menggasak. Dan fakta itu bukanlah permainan biasa atau bukan oknum tertentu. Dan bisa jadi Anda korupsi atau Anda pungli, Anda pasti hilang. Artinya, Indonesia harus maju dan maju. Yang ketiga adalah The Giant Sea-Wall, mega proyek tanggul raksasa yang akan melindungi pantai utara Jakarta. Saat ini, terus menjadi banyak perbincangan masyarakat. Berbagai media dalam dan luar negeri turut serta memberitakan mega proyek ini yang tak akan habis pemberitaannya hingga beberapa tahun ke depan, mungkin juga hingga belasan tahun. Mega proyek tanggul raksasa yang digagas sejak tahun 1990 ini awalnya didesain menyerupai kepakan burung Garuda yang membentang di sepanjang pantai Jakarta. Namun proyek itu gagal dan digantikan dengan reklamasi 17 pulau. Reklamasi 17 pulau yang direncanakan di masa itu
harus kembali gagal sejak Anies mencabut izin reklamasi di 13 pulau. Hanya ada proyek Tanggul Pengaman Jakarta yang saat ini masih dikerjakan hingga di tahun 2030 mendatang. Mega proyek ini tentunya akan terus diperbincangkan hingga di masa mendatang. Apalagi akan ada rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura, pastinya pemberitaan ini akan terus ramai diperbincangkan. Saudara, permainan kini mulai bergulir dan baru kita mulai. Karena itu, sejumlah pihak di negeri ini makin bangga dengan kehadiran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bahwa dapat dipastikan bahwa presiden yang hebat ini akan tentu saja merubah wajah Indonesia dari semula dipandang remeh oleh negara tetangga seperti Malaysia yang maunya nembak, dan nembak. Bagaimana kalau nelayan kemarin yang ditangkap kita tembak juga? Artinya kalau Indonesia mau lakukan tindakan balasan untuk mau nembak, sebagaimana maunya Malaysia dan selalu nembak, itu dengan mudah kita habisi nelayan-nelayan Malaysia yang saat ini mencuri ikan di Indonesia. Untuk itu saudara, marilah kita bertetangga yang baik, sebagaimana diawali oleh Prabowo, bahwa saya jadi presiden menjadi tetangga yang baik, bukan baku tembak dan tembak. Dan jika saja kita tembak-tembakan, tentu saja jika dihitung teknologi alat alutsista atau alat perang, tentu saja negara tetangga khususnya Malaysia dan Singapura itu tak mungkin bisa buat apa-apa. Karena selain jumlah penduduk kita banyak, juga jumlah tentara kita saat ini sudah melampaui dari 1 juta orang atau 1 juta anggota, dan itu bukan mainan biasa. Untuk itu saudaraku, Malaysia dan Singapura, janganlah kamu mencoba Indonesia untuk nakal. Namun sayangnya, proyek yang awalnya digagas berdesain burung Garuda dan berubah lagi menjadi 17 pulau ini, faktanya hanya dibangun tanggul beton yang membentang di sepanjang pantai Jakarta. Yah, gagal dong punya pulau-pulau reklamasi cantik kayak di Dubai. Yang keempat adalah kawasan pengembangan mega proyek PIK 2 yang berlokasi di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Mega proyek PIK 2 saat ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Berbagai masalah seperti polemik pagar laut, kontroversi proyek strategis nasional, hingga isu tata ruang, makin heboh aja deh ini kawasan. Mega proyek yang mendapat julukan di New Jakarta City ini adalah kota terencana modern yang akan dibangun dan dikembangkan menjadi beberapa tahap, mulai dari kawasan PIK 2 hingga PIK 11 dengan total luas sekitar 35.000 hektar. Namun banyaknya isu permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, apakah pengembangan PIK 2 nantinya dapat berjalan dengan lancar? Mengingat mega proyek ini, kabarnya menelan investasi sekitar 40 triliun rupiah dan ditargetkan selesai hingga di tahun 2060 mendatang. Tentunya, pemberitaan seputar mega proyek PIK 2 ini akan terus berlanjut hingga ke sesi-sesi berikutnya. Berbagai argumen pro dan kontra akan terus terjadi di berbagai sosial media hingga tahun 2060 mendatang. Lantas, apakah kamu setuju mega proyek ini tetap terus dibangun dan dikembangkan? Saudara, mega proyek itu tentu saja kembali semua kepada publik Indonesia. Apakah kalian setuju? Dan bagaimana sesungguhnya proyek ini? Dan silakan Anda tulis komentar di kolom komentar, karena Anda tulis komentar Anda merupakan salah satu kemajuan dan sekaligus mengingatkan bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia bahwa pembangunan ini dilanjut atau seperti apa. Tetapi, mari kita semua berpikir dingin atau menggunakan kepala dingin. Nah itu dia, deretan mega proyek Indonesia yang pembangunannya saat ini sedang viral, ramai diperbincangkan di berbagai media.
yang akan terus ramai hingga beberapa tahun ke depan. Oh begitu Min, terus kenapa bisa ramai dan bakal heboh terus sih Min? Kasih tau dong Min alasannya. Ya, hal ini disebabkan karena lamanya pembangunan tersebut, contohnya pembangunan IKN, Giant Seawall, pengembangan kawasan PIK 2, hingga proyek Mekarta, yang pembangunannya belum kunjung selesai hingga kini. Ada sih pembangunan megaproyek tol lintas Sumatera, namun tidak seheboh megaproyek yang ada di video ini, alias pembangunan tol itu lancar-lancar saja. Lantas gimana nih menurut kamu tentang video ini? Saudara, tentu saja ada awal dan juga ada akhir. Demikianlah sajian Opini Gino Television Indonesia. Semoga sajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan juga memberi komentar agar semua hal ini bisa kita lakukan dengan berdemokrasi yang baik dan menggunakan kepala dingin. Semua itu adalah kebaikan untuk negeri ini. Jayalah bangsaku. Ayolah Presiden Prabowo pimpin negeri ini dengan baik.